Waalaikumsalam. Dengan Mbak Sinta ya? Iya. Silakan masuk. Iya. Silakan mau duduk di mana Mbak? Iya. Oh iya, Mbak Sinta, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Tadi Mbak Sinta masih naik apa? Naik motor. Oh, naik motor. Sebelumnya Mbak Sinta tahu konseling ini dari siapa ya? Dari sosmed Bu. Oh, dari sosmed. Sebelumnya apakah Mbak Sinta pernah melakukan konseling individual? Belum pernah. Belum pernah. Oke, saya akan menjelaskan ya apa itu konseling individual. Konseling individual adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien secara face to face atau bertatap muka. Jadi tujuannya untuk mengentaskan suatu permasalahan. Adapun tujuan lainnya untuk memandirikan klien. Jadi apabila Mbak Sinta merasakan masalah itu terulang kembali, Mbak Sinta bisa mengatasinya dengan sendiri. Jadi makanya dari itu disebutlah memandirikan klien. Dan selanjutnya dalam konseling individual itu juga ada asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Ini adalah kunci dalam konseling individual yang baik. Dan di dalam asas ini Mbak harus terbuka. Apa yang Mbak rasakan, Mbak ceritakan kepada saya. Mbak nggak perlu takut rahasianya akan terbongkar. Karena di sini saya akan menjaga rata-rata rahasia yang Mbak miliki. Saya juga sudah ditumpah konselor ya Mbak ya. Jadi Mbak nggak perlu takut apapun yang Mbak rasakan ceritakan kepada saya. Lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Mbak juga harus memiliki rasa keterbukaan. Jadi ketika Mbak menceritakan kepada saya, Mbak apapun yang Mbak rasakan tuh terbuka saja gitu loh kepada saya Mbak ya. Lalu yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana Mbak harus merasakan rasa sukarela. Jadi ketika datang ke sini Mbak cerita dengan sukarela, saya juga mendengarkan dengan sukarela. Lalu yang keempat itu ada asas kekinian. Jadi di dalam kekinian ini, ketika Mbak memiliki masalah di masa lalu terjadi lagi di hari ini, Mbak boleh menceritakan kembali kepada saya. Jadi boleh ya Mbak ceritain lagi kepada saya. Yang terakhir ini ada asas kemandirian, di mana ketika Mbak memiliki permasalahan, Mbak bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi Mbak memiliki keputusan gitu untuk mengentaskan masalah Mbak sendiri gitu. Nah, selanjutnya sampai sini apakah Mbak sudah paham? Alhamdulillah paham Bu. Sudah paham ya Mbak ya, alhamdulillah. Lalu Mbak kesini ada apa? Nampaknya Mbak seperti sedih gitu. Apa yang terjadi kepada Mbak? Apakah ada sesuatu yang ingin Mbak sampaikan? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Baiklah, silakan ceritakan bagaimana permasalahannya. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana? Saya setuju Bu. Saya rasa 30 menit itu cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya.
Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalah kamu ini dengan siapapun. Sekarang, kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu hadapi? Begini Bu, saat ini saya sedang terbebani dengan tugas kuliah saya. Ditambah lagi, saya juga mengikuti kuliah semester pendek untuk memperbaiki nilai-nilai saya. Oh ya, terus? Terus saya pusing Bu, saya capek harus menjalani ini. Berapa banyak mata kuliah yang nilainya harus kamu perbaiki? Ada 12 mata kuliah Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana cara belajar kamu pada saat semester kemarin? Bisakah kamu ceritakan pada Ibu? Bisa Bu, sebelumnya memang saya akui saya senang sekali untuk menunda-nunda pekerjaan kuliah saya. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya. Jadi, intensitas belajar kamu di semester lalu menurun itu karena kamu menunda pekerjaan kamu, dan kamu juga sering ya membuang waktu dengan bermain bersama teman-teman kamu. Iya Bu. Lalu pernahkah kamu berpikir bahwa karena sikap kamu yang seperti itu yang membuat kamu nilai-nilai kamu itu turun dan kamu harus mengikuti semester pendek? Iya Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pekerjaan dan bermain untuk mempengaruhi nilai-nilai saya Bu. Saya bisa merasakan perasaanmu sekarang ini. Situasi yang kamu alami memang sangat sulit. Saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalanku terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya Bu, dan saya sudah terlalu banyak merepotkan orang tua saya. Saya sudah menghabiskan waktu, uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya Bu. Mungkin memang sebaiknya saya tidak melanjutkan pendidikan S1 saya Bu. Sekarang ini kamu ada di semester 7. Tahun demi tahun sudah kamu lalui, dari awal mula kamu mengikuti seleksi masuk kampus, dan sampai akhirnya kamu menjadi mahasiswa yang sebentar lagi memakai toga. Orang tuamu pasti begitu mengharapkan buah hatinya bisa lulus dengan gelar sarjana. Setiap manusia jelas pernah mengalami keadaan sulit dalam hidupnya seperti kamu saat ini. Tapi percayalah bahwa di balik semua problem hidup pasti ada jalan keluar untuk menemukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Dari perbincangan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika disimpulkan terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasannya sekarang ini kamu sedang merasa ada pada posisi yang sulit dan kamu dihadapkan oleh perasaan masa lalu itu. Kedua, bahwa kamu merasa itu sanggup menghadapi keadaan ini dan kamu memilih mundur untuk tidak meneruskan kuliah. Sementara itu kamu sendiri memilih impian untuk membahagiakan kedua orang tuamu. Saya bingung harus bagaimana Bu. Baiklah, sekarang silahkan kamu mengutarakan semua perasaanmu, hal-hal yang mengenai permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Tapi kamu harus menambahkan di belakangnya kalimat, saya bertanggung jawab atas segala perbuatan saya. Kalau ibu contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu, kamu bisa?
Bisa Bu, saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal tersebut. Baiklah, apakah hanya itu saja perasaan yang ingin kamu sampaikan? Iya Bu, hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu tadi, itu dan ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu, apakah ada perubahan perasaan atau pola pikir kamu sekarang ini? Tidak apa-apa, dibiarkan saja. Lalu bagaimana perasaanmu sekarang ini? Iya Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari saya. Ya, jadi kamu merasa sudah sadar akan perasaan-perasaan yang mungkin kamu ingkari selama ini. Iya Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya buat. Jadi kamu sudah menyadarinya ya. Kamu boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan. Perasaan saya mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main. Dan saya menyadari bahwa keluar dari bangku kuliah hanya akan memperburuk keadaan. Jadi sekarang kamu sudah mulai sadar ya, setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benar seperti itu? Iya Bu, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurutmu untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan semester pendekmu itu? Iya Bu, mungkin di depannya saya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini. Dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai saya dan keikutsertaan saya pada kuliah semester pendek disebabkan karena saya suka menunda-nunda pekerjaan dan senang membuang-buang waktu dengan bermain-main sama teman-teman. Mulai sekarang saya harus bisa membagi waktu antara belajar dan bermain bersama teman. Saya juga harus menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda pekerjaan. Baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali. Keputusan kamu sangat tepat. Jika kamu menerapkan pada diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu bisa lebih fokus pada belajar di saat kamu kuliah, dan fokuslah dengan apa yang ada pada saat sekarang ini. Tidak perlu berlarut untuk menyesali apa yang sudah terjadi. Jadi jadikan itu sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Iya Bu, saya akan bersungguh-sungguh berusaha. Baiklah, semoga apa yang dicita-citakan oleh kamu bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tuamu. Setelah konseling ini, kamu juga masih bisa berkonsultasi kepada ibu, karena ibu akan selalu memberikan waktu ibu untuk klien ibu yang ingin berkonsultasi. Mungkin hanya itu saja ya. Apa ada masalah lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Tidak Bu, mungkin itu saja. Oke, baiklah. Kalau seperti itu konseling ini akhirnya ya. Mungkin untuk kedepannya, jika ada permasalahan lain yang ingin kamu ceritakan kepada ibu, silahkan datang saja ke ruangan ibu. Iya Bu, saya sangat berterima kasih Ibu sudah membantu saya. Sekarang saya sudah cukup lega dan semangat lagi. Sama-sama, syukurlah kalau memang begitu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama.